Lagi-lagi lo selalu mengorbankan banyak hal untuk gua. Itulah sahabat Chris. Tapi, Pak Dirga gimana? Lo tenang aja. Untuk masalah Pak Dirga, gue punya rencana. Rencana apa? Lo lihat aja besok. Pasti Pak Dirga pilih lo, bukan gue. Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel yang ngebahas dunia animasi. Setelah sekian lama kalian nunggu-nunggu part 2-nya, akhirnya keluar juga nih kelanjutan cerita dari Miko Miko yang bikin penasaran. Nah, di cerita sebelumnya, Miko udah menyerahkan surat undangan hitam ke Chris. Tapi ternyata, gak semudah itu loh prosesnya. Miko menyusun rencana matang dulu buat mendapatkan kepercayaan dari Pak Dirga dan para rekannya. Gimana kelanjutan aksinya? Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya buat yang suka. Dan kalau nggak cocok, ya udah skip aja. Yuk lanjut ke videonya. Saya Dirga, saya kesini ingin bertemu dengan anak Bapak. Tunggu dulu. Dirga, apa maksud Anda Dirgantara petinggi kota metropol? Cerita dibuka dengan ayahnya Miko yang lagi santai di rumah. Tiba-tiba, dia kaget sekaligus senang karena rumahnya didatangi langsung oleh Pak Dirga, salah satu pejabat paling tinggi di kota mereka. Sebaliknya, Pak Dirga justru heran karena Miko nggak ada di rumah. Soalnya, hari itu Miko punya janji buat datang ke kantor Pak Dirga. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Miko ke para pejabat tinggi lainnya. Bahkan Pak Dirga sampai coba nelpon Miko, tapi HP-nya nggak aktif. Wah, kira-kira Miko lagi di mana ya? Tapi Dirga pernah bilang, orang pilihannya itu adalah orang yang mengungkap kejahatan wali kota. Dia memang bilang gitu. Tapi aku belum bisa percaya kalau aku belum melihat langsung orangnya. Sementara itu, rekan-rekan Pak Dirga masih ragu dengan pilihan beliau, yaitu Miko. Menurut mereka, selama belum melihat langsung orangnya, mereka belum bisa percaya. Meskipun katanya Miko udah mengungkap banyak kejahatan besar di kota metropol. Tunggu, kalian coba lihat ke depan. Sepertinya ada dua orang yang akan bertarung. Tiba-tiba mereka melihat keributan di tengah jalan. Ada dua orang yang hampir bentrok. Mereka sempat mikir, ini orang berantem kenapa sih di jalan? Emang nggak ada tempat lain? Dan ternyata itu Miko dan Chris. Dua orang yang hampir berantem itu ternyata orang yang selama ini mereka bicarakan. Jadi ini pertengkaran beneran? Atau bagian dari rencana Miko buat batalin ikut kejuaraan Legendary? Wah, niat banget kalau sampai segitunya. Benar, kita harus turun. Kita harus pisahkan mereka. Melihat situasi makin panas, rekan-rekan Pak Dirga berniat turun tangan buat misahin Miko dan Chris. Tapi mereka juga mikir, kayaknya Miko pasti ngalah deh kalau bener-bener jadi berantem. Pas mereka lihat lebih dekat, mereka sadar kalau Miko bawa surat undangan hitam di tangannya. Baru deh mereka percaya kalau Miko memang pilihan resmi dari Pak Dirga. Pinter juga ya, Mico. Rencananya kelihatan solid. Gimana kalau kita buktikan sekarang? Kita bertarung. Kalau lo menang, lo bisa ambil surat ini. Dan gua akan mengundurkan diri. Kalau itu mau lo, oke, gua terima tantangan lo. Dari luar, Miko kelihatan arogan banget. Dia bersikap sombong di depan Chris, seolah ngeremehin karena dia punya undangan hitam. Gaya kayak gitu bikin rekan-rekan Pak Dirga makin ragu. Mereka mulai mikir kalau Chris lebih pantas jadi wakil kota daripada Miko. Apalagi pas Chris berhasil ngalahin Miko dalam pertarungan itu. Wah, langsung deh mereka kagum berat. Rekan-rekannya Pak Dirga langsung ngehampiri Chris dan memuji kemampuannya. Tanpa ragu, mereka menawarkan Chris jadi peserta di kejuaraan Legendary. Dan ya tentu aja, Chris menerima tawaran itu. Karena setelah kami lihat, kaulah yang pantas menjadi peserta, bukan dia. Saya. Dirga, kami sudah menemukan petarung yang akan mewakili kota kita. Maksud kalian apa? Di pertemuan resmi di kantor, Pak Dirga dibuat malu. Karena rekan-rekannya cerita soal pertarungan Miko dan Chris di jalan, dan bilang mereka udah milih Chris buat jadi wakil kota. Tapi Pak Dirga malah heran. Dia ngerasa ada yang nggak beres. Soalnya, masa iya Miko bisa kalah semudah itu? Jadi ini semua rencana kalian. Pak Dirga. Pak Dirga. Aku sudah menebak ini pasti ada yang ngeberes. Jadi ini semua rencana kalian agar Chris menggantikan Miko. Ternyata benar, semua ini adalah bagian dari rencana Miko dan Chris. Setelah pertarungan itu, Pak Dirga langsung menemui mereka dengan wajah penuh emosi. Beliau menuntut penjelasan, kenapa Miko nggak mau jadi peserta kejuaraan Legendary? Kan itu impian banyak orang. Miko akhirnya jujur. Dia bilang, demi sahabat, dia rela ngorbanin semuanya, termasuk dirinya sendiri. Karena buat Miko, persahabatan jauh lebih berharga dari sekadar gelar juara. Setelah mendengar alasan itu, Pak Dirga pun luluh. Beliau akhirnya menyuruh Miko buat resmi menyerahkan undangan hitamnya ke Chris. Beliau bilang,
Miko mungkin nggak bisa menang di kejuaraan legendary, tapi kamu udah menangin hati sahabatmu. Dan pastinya, Chris nggak akan menyia-nyiakan pengorbanan itu. Dia bakal berjuang sekuat tenaga buat menangin kejuaraan, demi kota metropol dan sahabat-sahabatnya. Siapapun peserta dari kota metropol, aku pasti bisa membantainya. Tapi kau harus hati-hati, Yoda. Kota metropol sekarang dihuni oleh banyak petarung kuat. Tapi tunggu dulu. Yoda tuh segitu yakinnya bisa menangin kejuaraan legendary? Emangnya sekuat apa sih dia? Dan ini ada orang baru yang dipanggil bos sama Yoda. Siapa dia? Kok kayaknya bukan pejabat resmi kota, tapi kayak atasannya Yoda? Dan jangan lupa, masih ada 2 peserta misterius dari kota Freya dan Cadius yang belum muncul ke permukaan. Makin bikin penasaran kan? Jadi benar, kamu Shiva dikandung dari Vincent. Kamu tahu kakak saya? Sebenarnya kamu siapa? Terus siapa lagi nih yang tiba-tiba nemuin Shiva dan tahu soal Vincent? Apa dia anak buahnya Yoda juga? Atau justru orang lain yang punya agenda tersembunyi? Kita belum tahu pasti. Makanya jangan sampai ketinggalan part selanjutnya. Akhirnya aku menemukannya. Oke guys, segitu dulu video kita kali ini. Buat yang penasaran kelanjutan ceritanya, jangan lupa subscribe dan like yang banyak ya. Dan kalau kalian ngerasa ini bukan tipe konten kalian, ya udah tinggal skip aja. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di part berikutnya.